Mitra TV era digital membawa tantangan baru bagi stabilitas sosial dan dinamika politik. Salah satunya adalah potensi polarisasi yang kian menguat. Hal ini menjadi sorotan utama dalam dialog publik bertajuk Dinamika Politik dan Stabilitas Sosial, Deteksi Dini dan Pencegahan Polarisasi di Era Politik yang Dinamis. Dua narasumber, Ketua PVI Solo Anas Sairul Alim dan Direktur Amir Mahmud Center, Amir Mahmud, kompak mengingatkan pentingnya kesadaran dan kekritisan masyarakat, khususnya generasi muda dalam menghadapi arus informasi digital. Pada dialog publik yang digelar Solo pada Selasa 9 Desember 2025, Anas menyoroti perubahan masif dalam landscape media dari konvensional seperti koran, radio, TV, kini beralih ke ranah digital dan media sosial. Menurutnya, dominasi digital saat ini sangat mencekram karena pengguna utamanya adalah generasi Z, Gen Z, yang mencapai 34% dari total pengguna internet. Data yang lebih mengejutkan, menurut Anas, adalah jumlah total pengguna internet yang mencapai 335 juta, melebihi total populasi Indonesia sekitar 278 juta. Kelebihan pengguna ini disinyalir terjadi karena satu orang memiliki banyak akun yang berpotensi besar menjadi penyebab polarisasi. Oleh karena itu, Anas menyarankan agar masyarakat bijak menggunakan media sosial dengan cara mencari informasi pembanding dari informasi yang telah diterima. Kalau info-informasi yang mungkin tidak jelas atau mungkin perlu klarifikasi dan informasi kemudian digoreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu kan dampaknya tentu akan mengganggu stabilitas sosial, kemudian akan juga mengganggu stabilitas politik, dan yang dirugikan itu adalah masyarakat. Jadi maka itu harus kita isi juga oleh kita orang-orang yang punya kepedulian terhadap ruang-ruang publik ini dengan informasi, dengan pesan-pesan yang itu akan membangun terjadinya keharmonisan, kemudian membangun pesan-pesan yang berdampak pada harmoni di masyarakat. Sehingga upaya-upaya pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganggu stabilitas sosial itu juga akan bisa minggir. Tapi sepanjang tidak ada upaya-upaya dari kita bersama untuk menahan atau mungkin melawan upaya-upaya tersebut, maka kembali lagi kekuatan itu akan lebih besar. Ini tugas kita bersama, termasuk semua komponen masyarakat, baik itu aktivis, baik itu media, baik itu elemen masyarakat dan stakeholder daerah. Senada dengan Anas, Direktur Amir Mahmud Center, Amir Mahmud menyoroti polarisasi ketika sudah menyentuh aspek efektif dan berkaitan dengan kepercayaan fundamental dipegang kuat oleh masyarakat. Yang menjelaskan jika hal yang sederhana sudah dianggap sebagai kepercayaan fundamental, maka potensi eskalasi ke aksi kekerasan yang tidak perlu bisa terjadi. Kurangnya pembanding informasi dan kuatnya doktrin menjadi pemicu utama. Untuk kita antisipasi, kita bisa bagaimana saya katakan tadi, jadi polarisasi itu tidak sama dengan pencegahan, ya, pencegahan kemerdekaan berpikir, ya. Tetapi yang pasti adalah bagaimana kita membangun sebuah dialog terbuka, ya, yang santun, gitu ya, sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia ini, yang di situ kita ingin mengenal satu dengan yang lain, sehingga jangan sampai ini terjadi berlarut-larut polarisasi. Polarisasi ini kan apa istilahnya, dilatar belakangi kan oleh karena agama, ya, etnis dan sebagainya itulah. Dan inilah kita kalau dengan adanya fungsi-fungsi dari beberapa lembaga di masyarakat ini, terutama keormasan itu berperan, saya pikir ini baik, gitu ya. Ini pertama untuk ke situ tadi. Yang kemudian untuk antisipasi adalah bahwa bagaimana ya, institusi keamanan, lembaga keamanan ini juga cepat untuk mengambil langkah sikap. Ya, jangan sampai dalam penegakan hukum ini juga ya berlarut-larut, ya, sehingga ini juga akan menjadikan polarisasi lagi nanti di masyarakat. Itulah. Sehingga kita inginkan adalah ketegasan hukum berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, itu harus disegerakan. Jadi dalam perkara apa saja tentunya gitu. Karena banyak perkara-perkara yang seperti misalkan pada saat sekarang ini Prabowo, ya, kepemimpinan Prabowo itu kan untuk memerangi mafia dan sebagainya. Dan itu harus diwujudkan segera itu. Sejauh mana ucapan itu benar-benar bisa dipercayai oleh masyarakat. Tantangan polarisasi yang berpotensi memicu konflik sosial ini turut dipertegas Isra Bil Ali,
Dekan Fakultas Hukum ITBAS Solo. Menurutnya, bahaya polarisasi dalam dinamika politik dapat berujung pada konflik sosial yang nyata. Tim Liputan Surakarta, TA TV.